Fenomena hukum pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pertama-tama, seberapakah penting lalu lintas? Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, baik dari struktur ekonomi maupun masyarakat, permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang ini, negara Indonesia mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas melanggar peraturan-peraturan yang banyak, seperti pada gambar yang akan ditunjukkan saat ini. Gambar-gambar tersebut merupakan salah satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia akibat melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas, terutama karena faktor manusia. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem bolong, jalan berlubang, dan lain-lain. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi dalam kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, perlunya rambu-rambu lalu lintas dalam mengatur perjalanan pada saat mengemudi. Pentingnya rambu-rambu lalu lintas dalam mengatur keamanan saat mengemudi di perjalanan, serta peran aparat polisi lalu lintas dalam mengatur lalu lintas apabila terdapat situasi yang sulit untuk dihadapi oleh pengemudi. Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai resiko dalam kecelakaan lalu lintas. Pemerintah telah menyepakati dan membuat peraturan dalam melaksanakan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Berikut adalah peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tersebut dibuat untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai pengemudi kendaraan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 Ayat 1. Dalam Pasal 77 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan harus memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, Surat Izin Mengemudi D. Untuk pengemudi yang berusia 20 tahun harus memiliki Surat Izin Mengemudi B1. Sedangkan usia pengemudi 21 tahun harus memiliki Surat Izin Mengemudi B2. Pada pasal 81 ayat 2 huruf A dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudi berhak mengemudikan kendaraan bermotor. Pada pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang berusia 12 tahun ke bawah, maka pembimbing ataupun penyidik masyarakat memiliki dua ketentuan, yaitu menyerahkan anak kepada orang tua ataupun wali. Kedua, mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Peraturan hukum yang disebutkan dalam video sebelumnya merupakan peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum lalu lintas di Indonesia. Pada video kali ini akan ditampilkan mengenai rambu-rambu lalu lintas yang dapat ditemui pada saat mengemudi kendaraan. Berikut akan dibahas rambu-rambu lalu lintas yang dapat ditemui dan harus diperhatikan
dalam mengemudi kendaraan, beserta keterangan-keterangan rambu-rambu lalu lintas. Masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas yang dapat ditemukan dalam berkendara ataupun mengemudi di jalan lalu lintas. Sebagai berikut akan ditampilkan dalam video. Pada gambar rambu-rambu lalu lintas sebagai berikut adalah gambar yang menggunakan lalu lintas yang memiliki kendaraan dengan panjang, lebar, tinggi, ataupun berat muatan yang telah dianjurkan dalam rambu-rambu lalu lintas yang telah ditentukan. Pada rambu-rambu lalu lintas, gambar pertama yaitu lingkaran tanda panah adalah wajib mengitari bundaran, sedangkan tanda panah ke bawah adalah wajib memasuki lajur kiri, sedangkan tanda panah ke arah kanan bawah adalah wajib memasuki lajur kanan. Tanda panah kiri kanan ke bawah adalah wajib memasuki lajur yang ditunjuk. Jalur pejalan kaki menggambarkan orang yang berjalan kaki, sedangkan rambu lalu lintas yang menggambarkan sepeda adalah jalur bersepeda. Rambu lalu lintas yang memiliki tulisan ubud atau ubud bersilang adalah batas wilayah perkotaan. Masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas yang akan ditemukan oleh pengemudi saat berkendara motor. Sebagai berikut akan dibahas dalam video selanjutnya. Rambu-rambu lalu lintas yang ditunjukkan pada video kali ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang sering dijumpai pada saat kita mengemudi kendaraan. Sebenarnya masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum ditampilkan pada video kali ini. Maka dari itu, pengemudi kendaraan harus memiliki ilmu pengetahuan terhadap rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas.